Oke, saya ini kan dulu. Oke, saya jelaskan dulu ya untuk masalah PPG ini ya. Masalah PPG ini ya. Kasih tahu ke teman-temannya ya yang belum terpanggil ya. Piloting tahap 2 ini adalah pilotingnya acak atau random ya. Jadi kadang-kadang jangan sampai nanti ya seakan-akan nggak dipanggil kan. Jadi kayaknya nggak enak pula nggak dipanggil. Padahal kuotanya itu sangat besar ya. Jadi kuotanya itu sangat besar. Jadi bertahap, arti piloting itu sebenarnya masih uji coba. Jadi sekalian PPG-nya, sekalian uji cobanya. Tapi yang namanya juga ini, apa namanya, ya udah saya bilang kan, bersyukur aja yang udah terpanggil, yang belum terpanggil sabar saja. Jangan seakan-akan kita, Pak, ini sistemnya gimana, saya belum terpanggil, yang anak muda di ini ya saya nggak tahu juga gitu. Jadi sistemnya saya rasa ini random dan acak ya. Kadang-kadang yang A belum terpanggil, saya pun heran kok kategori A kok belum terpanggil banyak, yang B sudah terpanggil. Ya saya nggak tahu juga sistemnya gimana. Saya rasa sistemnya random atau acak. Ada yang A terpanggil, ada yang GP terpanggil, ada yang nggak terpanggil. Jadi saya tidak pernah tahu karena ini komputer ya yang bermain algoritma berarti situ atau apapun ceritanya sistemnya. Intinya yang sudah terpanggil bersyukur, yang belum terpanggil jangan patah hati atau patah semangat atau patah arang. Kenapa? Karena kuota itu ada sekitar 600.000 kuota tahun ini ya. Lebih lah, lebih di atas 600.000. Yang masih terpanggil itu tahap pertama. Yang tahap pertama itu masih piloting tahap pertama itu masih 100.000. Yang tahap kedua ini kira-kira hampir 230.000. Jadi kalau totalkan ini tambah misalnya berarti 330.000. Sisanya anggap sisanya kan ada kata 660.000. Berarti sisanya masih 330.000 lagi. Jadi Pak sampai Suaranya nggak kedengaran, Pak. suara saya jelas, suara saya jelas. Cek 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 cek. Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Sangat Pak. jelas. Semangat, semangat. Jelas suaranya, Pak. Nah, Jelas. yang nggak jelas nanti ya udah apa sabar ya. Nanti saya mute dulu. Tapi kurang jelas, Pak. Ya, kalau saya mute dulu ya, saya mute dulu biar paham. Yang nggak jelas nanti itulah saya akalin. Kurang keras. Suara saya jelas, ini sangat jelas ini. Kurang keras, Pak. Kurang keras. Jelas, Jelas. Kurang keras, Pak. nggak kedengaran, Jelas, Pak. Bapak. Nah, ntar saya mute dulu, saya mute dulu. Jawabnya dipesan aja, dipesan aja biar supaya nggak ini. Oke, suara saya jelas, jawab dipesan saja, biar saya mute dulu, ya biar kita menjelaskannya bisa. Oke, suara saya jelas ya, kayaknya jelas lah. Kalau kurang jelas nanti saya tambahin volumenya. Oke. Oke ya, saya jelaskan tadi. Yang bagi sudah masuk piloting atau sudah masuk tahap 1, ya, atau tahap 2, bersyukurlah ya. Kenapa Anda terpilih menjadi perdana atau ya lebih cepat lah, lebih cepat sertifikasinya atau lebih cepat untuk mendapatkan sertifikat pendidiknya karena peluangnya cukup besar untuk lulus. Oke. P1 masih 100.000, P2 230.000, totalnya 330.000. Ini habisnya di Oktober, maka di Oktober atau di September nanti akan ada pemanggilan ketiga. Karena kuota yang mau dihabiskan itu 330.000. Berarti bisa saja piloting ketiga itu dipanggil sebanyak 330.000. Jadi jangan takut, kasih tahulah kawan-kawan yang belum terpanggil. Kuotanya masih banyak ya. Jadi kalau kuotanya masih banyak, berarti masih besar harapan untuk terpanggil. Jadi jangan cemburu sosial ya. Pak, kami nggak terpanggil atau apa itu santai saja ya. Masih ada kuotanya sebanyak 330.000 untuk tahun 2024 ini. Jadi pasti terpanggil kalau dia kategori A atau kategori B atau guru penggerak. Sabar saja, oke? Jadi sisanya masih 330.000. Oke, saya mood lagi ya. Jadi tolonglah di soundnya dimatiin aja punya Bapak Ibu biar tidak double. Oke. Jadi untuk soal UTBK nanti kalau di PMM itu nanti saya kasih contoh-contohnya ya bagi piloting 2. Untuk soal UTBK itu adalah terdiri dari ya 35 soal PCK. Apa itu PCK? Pedagogi Content Knowledge ya, pedagogi Content Knowledge sesuai dengan bidang profesionalnya nanti. Yang 15 soal itu namanya SJT. Oke. Baru 2 soal uraian.
Orang nanti saya ajari juga cara menjawabnya seperti apa. Kita bahas dulu yang SJT ya, 15 soal SJT sudah saya kasih paketnya 3 modul. Nanti saya kasih latihannya setelah modul SJT selesai. Oke Pak, kami piloting 2 Pak. Apakah nanti akan dibimbing Zoom lagi Pak? Ya pasti. Ini saya bimbing. Enaknya kalau dia piloting 2, dia akan dapat masuk Zoom-nya. Ya, masuk Zoom-nya itu 2 kali. Jadi sekarang satu dibimbing, nanti piloting 2 kan soalnya udah nampak tuh. Pastilah ada soal-soal yang keluar atau FR yang keluar atau soal-soal ujian yang asli nanti pasti tersebar kan? Pastilah itu. Nah, dari mana asalnya pasti tersebar itu. Tentang kayak mana asalnya pastilah ada FR-nya, ada catatannya. Nah, jadi kalau udah nampak soalnya nanti kan ada soal baru lagi. Jadi kita bahas lagi. Jadi keuntungan piloting 2 itu dia dapat banyak zoom, 2 kali zoom. Nanti yang belum daftar juga apa yang belum masuk piloting 3 atau sekarang belum terpanggil, nanti zoomnya ya enak dia bisa 3 kali zoom. Zoom piloting pertama, piloting kedua, sampai piloting ketiga. Kenapa? Karena ya makin tidak terpanggil sekarang ya sama aja belajarnya masih banyak kan gitu. Jadi semuanya ada sisi positif, ada sisi negatifnya, tapi ya kita ambil aja sisi positifnya daripada kita pusing melihat nggak terpanggil, kawan terpanggil, sabar aja. Kan sabar aja. Kenapa sabar? Karena kuota masih ada 330.000 lagi yang mau akan dipanggil setelah piloting 2. Sampaikanlah kepada teman-temannya agar tidak sakit kepalanya ya. Kadang-kadang Pak, kami Pak udah tua Pak, kategori A. Saya nggak tahu bagaimana sistemnya. Yang saya tahu sekarang random atau acak. Kalau kemarin piloting 1 jelas udah ada syaratnya. Kalau piloting 2 ini tidak ada syarat-syarat, langsung saja dia pemanggilan, tiba-tiba yang masih muda juga terpanggil ya. Saya nggak tahu juga. Intinya adalah sabar. Masih ada kuota 330.000 akan terpanggil setelah September ini akan terpanggil atau Oktober akan terpanggil lagi. Jadi sabar saja ya, sabar, jangan terlalu sedih ya. Kenapa? Karena masih banyak kuotanya. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung ke soal ya. Kita langsung ke soal SJT yang akan masuk 15 soal di soal UTBK. Jadi enaknya piloting 2 ini juga tidak ada UKIN. Uji kinerjanya nggak ada. Jadi lebih enak lagi di piloting 2. Kenapa? Tidak ada uji kinerja, yang ada hanya mengerjakan soal SJT atau soal yang namanya UTBK atau namanya UKM PPG. Itulah namanya UTBK, oke. Yang tadi terdiri dari soal 15 soal SJT dan 35 soal PCK. Kita mulai ya ke soal perdana untuk yang namanya SJT. Pelan-pelan saja kita bahasnya, jangan terburu-buru, santai saja karena ini ya kita anggap gampang lah. Soal-soal SJT ini kita bisa katakan gampang. Ini soal-soal terbaru ya untuk masuk kurikulum Merdeka juga ada di sini. Selama ini tidak ada upaya sosialisasi. Perhatikan masalah sini. Kita langsung ujiannya nanti lama ya. Itu sekitar 2 jam ya, hampir 2 jam itu. Cuman 50 soal 2 jam ngerjainnya. Terlalu lama itu ya. Jadi mudah sekali lah kalau saya bilang ya, kalau berpikirnya apa namanya, berpikirnya mudah maka soal itu mudah. Kalau berpikirnya sulit maka soal itu sulit. Jadi berpikir aja mudah. Jadi 2 jam soal, 2 jam waktunya untuk mengerjakan soal 50 tuh terlalu lama. Alhamdulillah dikasih kesempatan yang lama untuk mengerjakan soal. Kita langsung ke soal. Pelan-pelan saja. Selama ini tidak ada upaya sosialisasi. Nah, masalahnya adalah sosialisasi. Tidak ada upaya sosialisasi. Maka udah pasti jawabannya sosialisasi. Itu cara cepatnya. Bisa dipahami cara saya menjawab soal ya. Seperti itu ya. Jadi kan selama ini tidak ada upaya sosialisasi. Pastilah diminta sosialisasi. Maka jawabannya pasti ini, antara ini kan gitu. Yang ada sosialisasinya. Jadi cara menjawab soal seperti itu kan gitu. Lanjut kita mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan sekolah. Jadi sekolah ini tidak ada selama ini kebijakan baru yang disosialisasikan. Menurut Anda, sosialisasi seharusnya dilakukan agar seluruh warga sekolah memahami isi kebijakan baru tersebut, kemudian menerapkannya. Langkah yang Anda lakukan untuk menanggapi hal ini adalah, oke, kita jawab soalnya. Kan selama ini nggak ada sosialisasi, berarti butuh sosialisasi. Oke.
Kalau GP nanti yang tinggal UTBK ya. Kalau GP tinggal UTBK saja. Kalau dia GP tinggal UTBK saja. Oke. Memberikan sosialisasi secara lisan kepada guru-guru ketika ada kebijakan baru ditetapkan agar rekan guru tidak tertinggal informasi dari kebijakan tersebut. Bagus. Kenapa? Memberikan sosialisasi. Saya mengusulkan untuk diadakan rapat di luar rapat rutin. Nah, ini nggak usah ya. Kan diminta sosialisasi. C. Mampu menjelaskan isi kebijakan pada rekan guru lain ketika diminta. Salah juga. Kan diminta sosialisasi. D. Mengadakan diskusi dengan rekan guru yang lain untuk mempelajari isi kebijakan yang baru saja ditetapkan guna membantu dalam perencanaan penerapan kebijakan pada proses pembelajaran. Ini nggak usah juga. Kan diminta sosialisasi. Memberikan sosialisasi pada rekan guru yang lain terkait kebijakan yang baru ditetapkan serta memberikan bimbingan dalam penyelesaian metode pembelajaran dengan kebijakan baru. Sekali lagi ya, yang punya audionya di mute. Jangan dinyalakan ya, biar nggak double. Oke. Jadi yang E, memberikan sosialisasi pada rekan guru yang lain terkait kebijakan yang baru ditetapkan serta memberikan bimbingan dalam penyelesaian metode pembelajaran dengan kebijakan baru. Jadi kita bandingkan menjawabannya. Jadi kita bandingkan jawabannya. Mana yang lebih bagus ya? Jawaban yang lebih bagus itu ya E kan gitu. Jadi menjawab soal itu karena waktunya panjang, santai saja, jangan terburu-buru jawab soal. Baca elok-elok. Yang diminta masalahnya adalah tidak ada upaya sosialisasi. Maka jawabannya cari aja yang sosialisasi. Tinggal A sama E. Di antara A sama E ini, Bapak Ibu jangan pusing. Lihat aja kata-katanya yang lebih baik atau yang lebih mengena atau yang lebih pas. Ya udah E. Ya. Jawabannya adalah yang E. Sampai sini bilang di pesan aja ya, jangan dibilang hampir nanti pahamnya jangan dipakai audio, nanti susah kita. Apakah semuanya sudah paham? Nomor 1 jawab paham kalau di pesan. Kalau paham kita lanjut ke nomor 2 ya. Jawab di pesan jadi saya bisa lihat. Oke, paham ya. Jawab paham, siap. Oke. Ya sudah paham ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi santai ya. Seperti ini anak Zoom. Jadi tinggal saya apain. Nanti bertanya boleh ya. Tapi nanti di akhir atau diminta ulang juga boleh. Sabar. Sekarang. Jadi jawabannya E ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang baru masuk bisa lihat videonya atau bisa mengulang nanti ya. Mengulangnya nanti di setelah ini selesai 20 soal ini. Apakah nanti ada latihan ya Pak? Ada. Santai saja. Saya akan beri banyak latihan seperti yang lalu-lalu. Sabar. Bu Indah, siapa yang namanya Bu Indah? Selalu merasa tidak nyaman. Perhatikan di sini. Selalu merasa tidak nyaman. Berarti jawabannya harus nyaman. Itu simple logika berpikir ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut menjawab soal-soal yang atau tes P3K atau tes SJT, nggak usah takut. Karena soal ini bukan harimau, tapi dia soal. Nggak makan kita, nggak, kita hanya berpikir, disuruh berpikir. Lebih enak suruh berpikir. Bu Indah selalu merasa tidak nyaman. Nanti jangan jawabannya. Pak, kami udah tua, Pak. Intinya masih punya akal pikiran, masih bisa jawab. Oke. Selalu merasa tidak nyaman saat mengajar materi mendongeng. Oh, kok nggak nyaman dia ngajar materi mendongeng? Udah, masalahnya harus nyaman. Sudah gitu aja. Dia merasa gagal memberikan contoh mendongeng yang baik dan benar kepada siswanya. Oh gitu, berarti dia belum bisa mengajar dengan baik. Atau dia bingung cara mengajarnya. Sebagai Bu Indah, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk merefleksi kekurangannya dan mengembangkan dirinya. Perhatikan bahasa di sini. Merefleksi kekurangannya dan mengembangkan dirinya. Berarti carilah langkah konkret yang mengembangkan dirinya. Sudah, kita nggak usah pusing-pusing. Berusaha berlatih terus secara mandiri bagaimana praktek mendorong benar supaya bisa lebih terampil. Mengembangkan diri. Merefleksi juga. Oke, yang A kita anggap benar. Berusaha mengupdate diri dengan membaca literatur dan konsultasi ahli serta berlatih terus bagaimana teknik mendongeng yang baik dan benar. Bagus juga. Berarti A, C sama-sama jawaban yang baik. Kenapa? Langkah konkretnya. Santai saja menjawabnya ya. Pelan-pelan saja. Kenapa pelan-pelan? Karena soalnya ini cuma 50, waktunya banyak. Melapor secara jujur pada... Ngapain melapor? Minta tolong guru lain memberi contoh mendongeng. Ini nggak ada pengembangan dirinya, kurang baik. Tetap mengajar seperti biasanya. Makin kacau kelasnya. Jawabannya pastilah
Soal SJT antara 2 sampai 3 jawaban yang baik. Biasanya paling banyak 3 jawaban yang baik. Ini tinggal 2 jawaban yang baik. Maka Bapak Ibu tinggal pilih saja. Tinggal pilih saja di antara A, B ini, jawablah di pesan. Jawablah di pesan itu, di pesan yang ada di aplikasi Zoom itu. Jawabannya kira-kira yang baik yang mana? Tinggal bandingkan kata-kata saja antara A dan B. Silakan jawab di pesan. Pesan-pesan di iklan chat itu. Jawablah Bu, Bapak Ibu. Ya, santai-santai aja. Jawabnya A apa B? Sudah, gitu aja lah. Herman Reis, angkat tangan, siapa angkat tangan nih? Ada apa, Bu? Pak Herman? Atau Ibu ini, Darmi? Silakan dijawab di pesan ya. Dijawab di pesan. Jawabannya apa sih ini, A atau B? Cari aja bahasa yang baik. Sudahlah, gitulah jawabannya itu. Nggak usah pening-pening kali lah. Lihat-lihat soal, ya lah, udahlah gampang kali. Jawabannya B ya. Jawabannya B. Ini salah. Jadi jawabannya B. Kalau berpoin ini 5 poinnya, ini 4 poinnya. Jadi jawabannya B. Bapak Ibu semuanya jawabannya B. Ya, seperti inilah Jum ya. Pakai mood ini saya enak jadinya. Oke. Jawabannya B ya. Oke, semuanya udah baik. Jawabannya B sudah paham. Berarti kan cara menjawab soal SJT. Pak, apakah ada latihan ya sekali lagi? 3 modul itu 60 soal. Nanti ada latihan lebih banyak lagi latihannya pada modulnya nanti. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan dan dibenci setan. Sabar aja ya. Oke, sabar. Oke, tenang aja. Pasti dikasih latihannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 3. Seorang siswa, yaitu si A, mengadu pada gurunya bahwa telah diperlakukan tidak senonoh oleh siswa lainnya, yaitu si B. Tindakan yang sebaiknya diambil oleh guru adalah, kalau soal-soal seperti ini adalah soal masalah siswa. Ketika ada masalah siswa, kita harus bijak, ya. Harus bijak mengambil keputusan. Harus bijak mengambil keputusan biar tidak ada yang tidak ada apa namanya, biar adil atau tidak ada yang di berat sebelah. Jadi harus bijak. Kalau ada masalah siswa, kita harus bijak menanganinya. Tidak ada menengah atau tidak ada menengah, tidak ada berat sebelah lah gitu. Jadi seorang siswa yaitu si A mengadu pada gurunya bahwa telah diberlakukan tidak senonoh oleh siswa lainnya, yaitu si B. Tindakan yang sebaiknya diambil adalah memarahi si B atas dasar pengaduan. Ya belum tentu, masa main marah-marah aja, nggak boleh lah. Sabarlah, kalau saya iya main marah-marah. Sini kau, gue bilang. Enak-enak wayan gitu. Kalau saya gitu, saya orangnya langsung-langsung aja. Memberi sanksi pada si B karena dianggap, enggak, belum lah. Karena nih soal ya, kalau di kehidupan sehari-hari, ya namanya respon. Kan namanya respon. Kalau saya orang Batak, saya main kencang-kencang aja. Sini kau. Gitu kan. Main kasar gitu kan. Tapi ya macam duren lah. Membiarkan pengaduan ya salah lah, masa dibiarkan. Di mute dulu ya yang ada audionya nanti karena ini double ya. Double nggak bisa. Oke. Meminta kepada siswa untuk berdamai di depan siswa lain di kelas. Baik. Tapi kurang baik itu. Mengambil suatu tindakan setelah mendengarkan keterangan kedua siswa. Ini bijak. Ya, bijaknya di E, maka jawabannya pasti E, kan gitu. Bijaknya itu di E. Ya. Bijaknya itu, kebijakan itu ada di E. Kenapa bijak? Karena itulah seadil-adilnya. Mengambil tindakan harus ada mendengarkan keterangan. Jadi bijak, jawaban bijak itulah kalau dia masalah siswa, jawabannya harus bijak. Macam guru BK lah kita ya. Kalau ada masalah siswa, cara mudahnya adalah kita ambillah ke guru BK-nya. Ya, jadi jawaban bukan B ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Ya, oke. Kalau saya, Pak, saya sama Pak kayak Pak Amir. Ya iya, saya langsung respect, nggak peduli saya. Sini kau, bilang. Ngapain ini? Kalau saya seperti itu, main cepat aja. Nah, baru mendengarkan. Biasanya marah dulu. Itu kekurangan saya itu ya, dalam responnya sangat apa namanya? Responsif, ya, menyala-nyala atau berapi-api lah. Selanjutnya, ya, udah paham lah ya. Intinya kalau dia masalah siswa, maka ambil tindakan yang bijak, ya. Ambil tindakan yang bijak. Oke. Aman ya? Oke, jawabannya adalah yang E. Jadi santai saja ya. Ini jawaban di soal, Pak. Jawaban sehari-hari, Pak. Jangan. Jawaban sehari-hari langsunglah B ya, kan? Atau A kan, gitu. Ini jawaban bijak. Ada masalah siswa, kita harus bijak ya, Bapak Ibu ya. Jangan nggak bijak. Ya bijak. Ini kan soal. Kan soal beda mas sehari-hari. Santai saja ya. Oke, jadi ibarat kata ya soalnya dijawab elo-elo. Kalau sehari-hari urusan Bapak Ibu lah. Mau gimana caranya. Lanjut kita ke soal nomor 4.
Setelah dilakukan analisis hasil ulangan bahasa Indonesia di kelas Bu Umi, oke, terdapat 75% siswa yang berada di bawah KKM. Artinya kelasnya gagal atau dia gagal mengajar lah, kan gagal mengajar atau remedial. Semuanya pasti remedial kan gitu kan, syarat remedial kan itu ada 5% ke atas remedial ulang atau mengulang dengan metode belajar yang baru. Nah, itu syarat remedial kan gitu. Bu Uma bingung karena soal SJT gampang ini. Bu Uma bingung bagaimana mengatasi hal tersebut karena dia sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oh, dia udah mencoba nih. Mencoba pada siswa, namun belum berhasil. Masalahnya di mana kan gitu. Jika saya sebagai Bu Umi, upaya yang akan saya lakukan adalah, oke, sekarang jawabannya dia harus apa? Dia sudah mencoba berpusat pada siswa, tetaplah belum mampu atau siswanya belum mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini banyak siswa SD yang belum bisa menjawab, membaca dengan lancar kan gitu. Belum bisa matematika dengan normal. Jadi ya kalau sekarang sekarang ini ngajarnya harus ya kejam-kejam dikit lah ya. Pak, nanti orang tua yang marah. Kalau orang tua yang marah ya suruh sekolah sendiri lah dia ya. Oke, jadi sekarang ajarnya kejam-kejam dikit lah, biar supaya anak-anak kita nih jangan terlalu manja ya, menye-menye semuanya ya. Kalau bisa agak-agak dikeraskan pakai pukul meja sekarang, bam, ya kan bisa baca nggak kau kan gitu. Baca sini baca, tapi baik hati kita tetap kita ajarin kan gitu. Jadi jawabannya apa Pak? Kalau ini Pak, jawabannya sabar, kita tenang aja, masih lama juga nggak ini, santai aja. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru sejawat untuk mencari jalan keluar komprehensif secara kolaboratif. Oh, bahasa seperti ini saya suka. Ini bahasa-bahasa kurikulum merdeka ini yang GP-GP tahu lah ini. Ah, ini bagus sekali kayak yang melakukan diskusi dengan guru sejawat yang memiliki pengalaman yang sama dalam mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan untuk merumuskan solusi baik. Bagus juga. Mencari solusi melalui forum diskusi online sehingga mampu mendapatkan sudut pandang. Nah, ini kurang baik, tapi bagus tapi kurang baik, setengah lah nih. Kurang kurang cocok kalau saya. Memberdayakan siswa untuk melakukan penilaian diri sendiri. Udah siswa yang gagal kok, pusing lah. Melakukan diskusi dengan guru sejawat yang sama-sama mengajar kelas yang sama, sama-sama mengalami kesulitan. Nggak nyambung kalau yang E. D sama E bukan jawaban. Kenapa? Nggak nyambung. Udah tahu sama-sama masalah. Sama-sama nggak bisa. Masih juga tetap pakai itu. Salah. Tinggal A, B, sama C. Kalau gini, ya udah. Kalau lihat kata-katanya atau bahasa-bahasa yang cantik nih, Bapak Ibu paham lah yang mana jawaban terbaik. Yang pasti bukan C. Bapak Ibu coba jawab, tinggal A sama B aja. Manakah yang paling baik? Jawablah di pesan. Jangan jawab di audio. Pusing nanti saya. Jawab pesan aja, santai saja. Nah, A apa B nih? Ya, tinggal santai aja kan. A apa B? Nggak jawablah di ya ada yang B, ada yang B. Bu Upi kok B jawabannya Bu Upi ya? Kenapa harus B? Karena dia sudah menerapkan ini, kecuali belum menerapkan. Dia sudah menerapkan ini, tapi belum bisa ya. Kita diskusi kepada atasan sebaiknya. Karena atasan sebagai manajerial ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Dan katanya lebih bagus secara komprehensif, secara kolaboratif. Ya bahasa-bahasa kurikulum merdeka. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau saya Bu, Ya, karena cepat aja saya jawab soal ini iya. Pak. Pusing saya. Jawabannya lebih pas A itu, Pak. Iya, pas A, benar sekali Pak. Kenapa? Karena ya kalau ada bahasa-bahasa kurikulum merdeka tuh lah pasti jawaban kan gitu. Ini cara-cara cepatnya kan dan paham lah. Karena soalnya berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Semua soalnya ada kaitan dengan kurikulum merdeka. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Udah nggak usah pusing-pusing lah. Enjoy-enjoy be. Ada yang B lagi? Masih ada yang B jawabnya? Yang A ya Bapak Ibu ya? Yang ada yang B, yang A ya. Paham lah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah menyelenggarakan berbagai lomba untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setiap kelas diwajibkan mengikuti setiap lomba. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Fungsi Anda sebagai wali kelas di sini. Apa yang Anda lakukan sebagai wali kelas? Ingat, di apa namanya tuh di kelas itu ada bagian-bagian, ada wali kelas di atas, habis itu ketua kelas, ada terstruktur organisasinya wali kelas ya, baru yang namanya ketua kelas kan gitu. Berarti jawabannya mana Pak? Sabar. Tugas wali kelas apa? Koordinasi
dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang ikut lomba. Ini sangat baik kalau yang ini. Karena bahasa koordinasi ya itu tadi. Organisasi tadi kan. Memantau persiapan siswa untuk mengikuti berbagai lomba. Ini kurang baik. Kan tugas kita sebagai wali kelas. Ini kurang. Kalau hanya memantau. Memberi kesempatan kepada semua siswa yang ingin ikut lomba. Bagus. Tapi tidak terorganisir. Mengikuti lomba tertentu sesuai kemampuan siswa di kelas. Ini bagus juga, tapi nggak meramaikan. Menyerahkan kepada ketua kelas, menyerahkan semuanya salah, ya. Jadi jawabannya adalah yang A atau yang C. Tinggal Bapak Ibu renungkan, tinggal Bapak Ibu berpikirlah yang baik, yang bijak. Tinggal pilihlah jawaban A atau C. Jawab di pesan. Santai saja, ya. Sersan, serius tapi santai. Minum-minum kopi nggak boleh ya. Malam-malam minum kopi yang sudah jam-jam setengah 10 sekarang, ya mohon maaf. Saya di waktu WIB, bukan di waktu WITA kan gitu. Oke, silakan dijawab Bapak Ibu ya. Jawabannya apa? Yang C atau yang A ya. Ada yang C juga, ada yang A ya gitu. Ada yang C ya. Ada yang A. Ingat, tugas kita di sini sebagai wali kelas ya. Kalau wali kelas ada bawahannya namanya ketua kelas. Ah, berpikirlah seperti itu ya. Jangan berpikirnya ke lain-lain kan gitu. Berpikirlah ya Pak Ibu sebagai wali kelas yang di bawah Bapak Ibu C, itu Pak. kelas. Apa jawabannya? Ya, A. ya A. Jawabannya A. Jawabannya Memberikan kesempatan kepada semua siswa. ya, saya ulangin sekali lagi ya. Saya mute dulu. Oke. Sekali lagi ya Pak Ibu. Jawaban seperti ini adalah jawaban struktur organisasi. Ya. Perhatikan struktur organisasi yang Bapak Ibu buat di kelas. Ya. Ada wali kelas, di bawahnya ada ketua kelas. Artinya ini terstruktur. Kalau terstruktur itu namanya koordinasi Bapak Ibu. Ya. Jawabannya A. Koordinasi dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang ikut lomba. Jangan sembarangan. Jadi fungsi ketua kelasnya ada, fungsi wali kelasnya ada, semuanya lengkap. Jadi jawaban terbaik adalah yang A. Karena ibu bapak kan wali kelas di kelas. Ada struktur organisasi. Makanya cara terbaik adalah kita perankan wali kelas kita, ketua kelas kita. Bisa dipahami nih, jadi jawabannya A ya, bukan C ya. Yang C itu 4 poin ya, itu C 4 poin. Kalau ada bermain poin, di P3K ini 5 poin, ini 4 poin. Jadi jawabannya A. Paham, Pak. Silakan dipahami dulu ya. Ini saya jawabnya pakai cara-cara cepat lah ya. Cara-cara sebagai guru, Ya, paham, Pak. sebagai guru pilih Pak, jangan. Jadi fungsi ketua kelas apa kan gitu. Ya, sebagai guru ya jangan gitu ya, milih Pak. Jadi fungsi kita harus ada fungsinya. Fungsi kalau kita sehari-hari langsunglah kita pilih kan gitu. Kalau sehari-hari jangan jawab soal itu sehari-hari. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Bisa, Cara menjawab Pak. soal ini adalah jawablah dengan acuan kan gitu. Jawablah dengan yang bagus. Acuan ya, ada acuannya. Jadi struktur organisasi itu dipakai wali kelas turun ke ketua kelas. Mereka berkoordinasi. Jawabannya mereka berkolaborasi di situ. Jadi jawabannya A. Kalau pakai poin jawabannya itu A. Silakan dipahamin ya. Aman Bapak Ibu? Bisa ya dipahamin ya? Paham, Pak. Aman ya. Oke. Paham, Pak. Oke, paham ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih soal-soal ya gampang lah. Makin banyak modulnya nih makin sulit soal nanti. Tapi ya nggak sulit kali lah kalau kalau waktunya banyak. Jadi nggak pusing lah. Ya, santai-santai. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita mute dulu. Santai saja. Ya kalau mengantuk ya tinggal ambil kopi Bapak Ibu ya. Di kelas Bu Nita terdapat seorang siswa bernama Fitri yang perhatikan di sini bahasanya, yang berkali-kali, tolong perhatikan bahasanya, yang berkali-kali nilainya tidak tuntas untuk materi menceritakan kembali. Walaupun sudah dilakukan remedi berulang kali, jika saya sebagai Munita, harusnya yang saya lakukan untuk memberikan pendampingan yang efektif adalah soalnya udah dijawab sendiri sebenarnya. Tahu nih, pendampingan efektif. Ya, jadi dia sudah dikasih remedi berulang kali, nilainya jelek terus. Jadi pusing Bu Nita ini. Apa sih masalah siswa nih? Dikasih remedi terus jelek. Ya dia main FF, main Free Fire ya, nilai terus lah gitu. Ya sekarang gangguan guru ini banyak betul kan. Jadi sekolah tuh ibarat kata apa ya? Salah sekarang pusing ya ada gangguan. Setelah mengetahui hasil remedi, saya meminta bantuan kepada orang tuanya untuk mendorong belajar di rumah. Kalau ini nggak cocok, kalau ini aduh lah, hancur. Kalau yang A kasih orang tua ya sama Bella, kalau gitu kacau kita.
Tetap berusaha untuk mencari alternatif strategi lain yang yaitu meminta bantuan teman Fitri di kelas untuk memberikan bantuan dalam bentuk latihan. Ini juga udah berulang kali guru ini kurang juga baik. Tapi ini bisa jadilah untuk dia karena tapi kayaknya kurang baik. Bagus lah kita nggak bagus saja. C. Menganalisis cara diagnostik dan berusaha melakukan pendekatan personal, kemudian menentukan solusi yang lebih tepat dan memberikan pendampingan secara kontinu. Wah ini bagus nih. D. Melakukan analisis penyebab yang dialami Fitri, kemudian berusaha memilih strategi lain yang lebih pas sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan materi menceritakan kembali. Tetap berusaha untuk memberikan remedi. Remedi berulang kali, masih juga gagal. Kasih remedi lagi, maka jawaban E itu paling parah. Jangan dijawab yang E ini. Yang B, yang C, yang D. Kalau yang B ini setengah saya. Saya nggak kurang suka yang B. Saya salahkan aja. Kenapa? Jawaban di antara C sama D. Bapak Ibu berpikir, saya tak kasih tahu ya, cara cepat menjawab soal SJT ya Pak Ibu ya. Carilah bahasa-bahasa yang ada bahasa kurikulum merdeka. Paham? Kalau seperti ini soalnya, carilah bahasa-bahasa di dalam jawaban itu yang ada bahasa-bahasa kurikulum merdeka. Sudah, pilihlah jawaban mana. Buat di pesan itu. Jawaban yang mana, Pak? Pilihlah sendiri. C atau D. Jawab di pesan. Jawab di pesan aja, Bu. Jangan audio, Bu. Jangan audio. Nanti pusing kita audio. Terlalu banyak orangnya. Ya. yang Capek. C. Di pesan aja, Bu. Di pesan, Bu. Biar enak, Bu. Biar enak. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ya, biar supaya nyaman sama nyaman kita nih. Kita nyari nyaman lah. C sama D, silakan jawab di pesan. Saya nengok dulu jawabannya. C atau D. Tinggal jawab di pesan. Tinggal jawab di pesan. Di pesan. Di pesan. Oke, di pesan. Di pesan. Yang ada bahasa kurikulum merdeka ya, Bapak Ibu ya. Yang ada jawaban bahasa kurikulum merdeka ya. Kalau orang-orang guru-guru penggerak nih paham lah. Kalau orang CGP ini paham lah dia. Nggak paham lah mana bahasa-bahasa kurikulum merdeka. Pak, saya nggak bahasa. Saya nggak paham, Pak. Bahasa-bahasa kurikulum merdeka. Makanya buka PMM. Pak, saya males, makanya ikut guru penggerak. Nah, itulah jawaban saya tuh ya. Jadi kalau belum paham kurikulum merdeka, ya buka PMM. Kalau nggak paham lagi, ikut guru penggerak biar paham. Jadi jawabannya adalah yang C. Jelas sekali yang C. Ya. Jelas sekali yang C. Jawabannya adalah mana main. Ini ya mana main. Ini ke guru penggerak lah. Biar main-main kan gitu. Jadi jawabannya C. Program guru penggerak sangat baik. Ya, sangat baik ya. Jadi ikuti aja. Analisis. Oke, jawabannya adalah yang C. Baca lagi ya Pak Ibu. Diagnostik itu bahasa-bahasa di kurikulum merdeka ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Udah pasti yang C ya, 5 poin di C. Jadi santai saja menjawab. Nah, karena saya kasih tahu clue tadi. Cara cepat menjawab SJT, tengok aja yang ada bahasa-bahasa di dalamnya bahasa-bahasa kurikulum merdeka ya. Kalau orang GP, guru penggerak udah paham lah untuk menjawab soal SJT ya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya nomor 7. Si nomor 7 Pak ya, sabar-sabar saja ya. Santai saja. Kepala sekolah memberi tugas Anda menjadi juri lomba cerdas cermat menggantikan posisi guru lain yang tiba-tiba sakit. Saya mute dulu ya, biar supaya tidak ada double suara. Saya mute dulu. Matikan aja audio ya Bu, biar nggak ada sini. Biar hanya suara saya dengar. Oke. Kepala sekolah memberi tugas menjadi juri lomba cerdas cermat menggantikan posisi guru yang tiba-tiba sakit. Tentu Anda belum memiliki persiapan untuk melaksanakan tugas tersebut. Mendapatkan limpahan tugas ini yang Anda lakukan, ya siap bos, kan gitu. Siap Pak, kan gitu kan. Kalau disadari siap Pak, laksanakan, kan gitu. Namanya juga kepala sekolah yang nyuruh. Kita siap laksanakan lah, kan gitu. Asal masih sesuai jalur, kan gitu. Konsultasi kepada bagian kesiswaan dalam penjurian lomba cerdas cermat di sekolah bagus. Mencari berbagai alasan. Ini macam nyanyi tuh. Mencari alasan. Salah ya. Mencari guru lain. Salah. Ya, udah jelas salah lah. Mencari informasi lengkap dan mempelajari terkait aspek yang dinilai dalam lomba tersebut. Sangat baik. Secara jujur menyatakan tidak sanggup. Oh loh lah. Kalau gini kacau kita gini. Lah kapan naik apa kapan dihargai kepala sekolah kok kawan kok nggak bisa apa-apa kok yuk katanya dari bahasa Jambi ya. Iko cari yang bisa lah atau kita nggak bisa pun harus bisa namanya guru. Mau kayak mana lagi kan disuruh kepala sekolah siap asal masih dalam jalur.
Jadi jawaban tinggal Bapak Ibu pilih A atau D. Saya rasa paham lah nih ya. Tinggal Bapak Ibu jawab A atau D. Jawab saja di pesan-pesan berikut ini ya. A atau D. A atau D tinggal jawab ya. Udah pasti paham lah jawaban yang mana ya. Masa kalau ada yang jawab A ya bagus juga sih A, tapi saya yang paling tepat D. Iya, bagus langsung jawab D ya. Saya lihat pesan jawabannya di semua, hampir rata di semua. Jadi saya rasa bagus, sudah mulai paham. Kalau ini 4 poin ya. Kalau yang D 5 poin. Udah pasti D 5 poin ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini jawabannya D ya. Jawabannya itu D. Lanjut ke soal berikutnya, masalah soal. Oh, suaranya apa tuh? Matikan aja audionya, jangan terlalu deras, pusing kepala kita. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor 8. Pak, panjang-panjang kali soalnya, Pak. Sakit kepala aku, Pak. Aku udah tua, Pak. Mau duit apa enggak? Kan gitu aja pikirnya. Mau duit enggak? Dikasih pemerintah loh. Gratis lagi duitnya. Tiap bulan, tiap 3 bulan. Masa nggak mau belajar? Santai saja. Ya. Semangat, Pak. Semangat lah harus. Salah satu peserta didik di kelas Bu Retno bernama Pak Is sangat mengganggu proses pembelajaran. Oh, si Pak Is kok. Mohon maaf kalau ada anak yang namanya Pak Is ya. Sangat mengganggu proses pembelajaran. Pak Is tidak bisa duduk, bisolan dia berarti ya. Kalau bisa nggak bisa duduk, bisolan. Apakah Pak Is bisolan, nak? Kan gitu. Selalu berjalan berputar kelas. Oh, Iko agak pusing dia, banyak main game. Mengganggu temannya satu persatu dan tidak bisa konsentrasi memperhatikan penjelasan guru Bu Retno. Sudah hampir kehilangan kesabaran ya. Kalau awak gua nih ya gurunya lempar pakai ngapus. Pusing kepala. Kalau saya kan gitu, saya agak kejam gurunya dikit kan gitu. Oke, jadi ini Pak Isko bisolan atau main FF atau begadang tiap hari. Jika saya menjadi Bu Retno, yang saya lakukan adalah meresponnya. Ingat, ini bukan sehari-hari. Nah, cara cepatnya Pak, cara cepatnya siswa bermasalah, bijaklah kau kan gitu. Engkau ini bijak, Bapak Ibu harus bijak. Bijaknya Pak, ya macam guru BK kan gitu, macam guru BK kita nih. Ya, A, melakukan pendekatan personal dan memberikan perhatian khusus bimbingan serta nasihat cara kontinu. Oh, ini malaikat betul jawaban A nih. Ini malaikat ya. Kalau A ini malaikat betul. Awak ini nggak sanggup jadi malaikat nih, payah, Pak. A sangat baik ya. Merasa empati kepada Pais dengan mencari informasi lengkap dan akar penyebab perilaku Pais yang mengganggu proses pembelajaran. Bagus juga. Menegur dan mencari informasi lengkap dari akar penyebab perilaku Pais dan memberinya nasihat untuk tidak lagi mengganggu proses pembelajaran. Bagus juga. Tetap fokus mengajar, kacau kalau ini. Menganggap salah, ya betul salah. Namun saya tidak dapat berbanyak, salahkan saja. Jawaban 3 terbaik ini ya. 3 terbaik nih jawabannya sangat baik nih. A, B, C. Ya, A, B, C. Ya, A, B, C. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Ini bukan jawaban sehari-hari. Ini jawaban menyangkut tentang kurikulum merdeka. Ya. Kalau ada siswa bermasalah, jawabannya bijak. Bijaknya sesuaikan dengan kata-kata atau bahasa-bahasa di kurikulum merdeka yang bahasa-bahasa malaikat, ya bahasa-bahasa yang perfect. Ya, kalau saya nggak bisa seperti itu. Tapi karena ini soal, jawabannya Ibu jawab aja, Bapak Ibu jawab aja di kolom komentar. Saya nggak mau jawabnya. Bapak Ibu jawab saja antara A, B, dan C. Silakan jawab. Ya, saya nggak mau pusing-pusing. Ada yang C ya. Saya pun mau yang C, tapi ya saya nggak mau yang C jawabannya. Saya pun mau yang C, tapi saya nggak C jawabannya. Saya maunya yang lain jawabannya. Ada yang B, Pak. Ada yang B. Merasa empati kurang tepat. Jawabannya adalah yang A. Sekali lagi Bapak Ibu. Yang A. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Ya, untuk menjawab soal masalah anak, carilah yang paling bijak. Jadi seakan-akan kita guru BK, seakan-akan kita bimbingan konselingnya. Ini soal-soal PGSD semua ya, jawabannya A. Karena kita guru kelas ya. Oke, jawabannya A. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, gampang ya. Jawabannya A. Ini 5 poin di sini, 5 poin di sini, ini 4 poin, ini 3 poin. Kalau soal namanya soal P3K. Kan ini nggak soal P3K, soalnya soal UTBK. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, jawabannya itu A. Lanjut kita. Dani adalah siswa kelas 8 yang pendiam. Oh, kawan kau pendiam, Dani kau. Pendiam. Dan agak lambat menangkap pelajaran. Oh, udah pendiam, agak lambat pula menangkap pelajaran. Inilah semua anak tidak sama. Kadang-kadang yang seperti ini besarnya malah berhasil kalau dia pas dapat sesuatu yang baik. Sehingga nilainya selalu rendah ya. Kadang-kadang kita di dunia ini ya seperti itu ya. Dunia ini kadang bekerjanya berkebalikan. Hari ini ranking 1 di SD, di SMP, di SMA, mungkin yang ranking 30 bisa sukses lebih dahulu. Kadang-kadang jangan terpatok dengan ranking, tapi terpatok dengan usaha kerja keras. Oke.
Sehingga nilai selalu rendah. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Oke. Cari aja masalahnya Dani. Nggak bisa lambat menangkap pelajaran. Jadi kayak mana? Memberi Dani berbagai buku bacaan. Kacau. Lah nggak bisa nangkap. Suruh baca pula. Lah nih. Janganlah yang aduh sakit kepada Dani. Nggak bisa nangkap. Pendiam. Kasih bacaan. Kacau. Memberi saran kepada Dani untuk mengikuti les bahasa Inggris di luar sekolah. Oh, bikin kacau lagi lah. Memberi tambahan pelajaran sepulang sekolah dengan metode yang variatif bagus. Meminta siswa lain, mengajak Dani pula kacau lah yang ini. Nggak bisa lah. Mendorong semangat dan bimbingan Dani agar rajin belajar dan tukut. Jawabannya antara C dan E. Mendorong semangat dan bimbingan Dani agar rajin belajar dan tekun. Ya. Memberi tambahan pelajaran sepulang sekolah dengan metode yang bervariatif. Ini jawabannya agak rumit bahasa di sini. Tinggal Bapak Ibu pilih jawabannya antara C atau E. Ya. Ini agak rumit di sini ya. Saya pun ini Yang bimbang. E. Ini yang E. Memberi tambahan pelajaran sepulang sekolah dengan metode yang variatif. Mendorong semangat dan bimbingan Dani agar rajin belajar dan tekun. Ya, ini Mendorong semangat dan membimbing. Memberi tambahan pelajaran. jawabannya antara C. Nah, ini bahasa di sini ya. Ini kita pahami tuh bahasa sini. Mendorong semangat dan Ada bahasa bimbingan Dani variatif. Yang E, agar Pak. rajin belajar dan tekun. Oke. Apakah dia ada bimbingan di situ? Ada. Ya. Mendorong semangat dan bimbingan Dani agar rajin belajar dan tekun. Ini bimbingannya ada juga ya. Tekun. Bimbingan. Motivasinya ada. Bimbingannya ada. Oke, paham ya? Ini motivasinya ada. Bimbingannya juga ada. Kalau ini ini bagus yang E. Tapi ya sekali lagi jawabannya kita cari yang baik ya. Mendorong semangat dan bimbingan. Jadi motivasi. dia pendiam kasih motivasi, bisa dipahamin. Bisa, Pak. Kasih bimbingan, Iya. menangkap pelajaran, bisa dipahamin. Memberikan bimbingan. Kan Bimbingan. masalahnya pendiam, Ya. motivasi. Mendorong dan Mendorong. membimbing, Pak. Mendorong Motivasi kan biar semangat. supaya nggak diam, bisa dipahamin. Ya. Bisa, Pak. Karena dia Bimbingan, pendiam. menangkap, iya. Jadi jawabannya harus menyelesaikan Ya. dua masalah di atas. Nah, itu cara saya menjawab soal ya. Hati-hati cara menjawab soal. Yang C, benar. Saya pun suka yang C, tapi hanya menyelesaikan masalah nomor yang ini. Agak lambatnya saja. Paham cara saya menjawab soal, Bapak Ibu? Kalau yang E, Pak, itu mendorong semangat dan membimbing. Iya, pendiamnya Ada selesai. bimbingan, Pak. Iya, pendiamnya selesai. Karena murid itu pendiam. Iya, benar sekali, Pak. Motivasinya pendiamnya aman, agak lambatnya bimbingannya ada. Jadi jawaban yang E. Begitulah cara jawab soal. Menyelesaikan masalah yang ada di soal tadi. Bisa dipahamin untuk SJT-nya? Bisa dipahami, Pak Ibu? Cara-cara Bisa, cara Pak. menjawab soal. Bisa dipahami? Ya, Ya. Pak. Ya. Bisa, Paham, Pak. Pak. Iya, santai-santai. Bisa, Pak. Oke, Ada bimbingan itu sama Bisa, Pak, dengan bisa. metode Pak, pemberian paham. tambahan pelajaran. Iya. Oke, yang masih ada C, silakan ya. Kalau mau yang C itu 4 poin, tapi jangan jawab yang C ya, 4 poin. Kenapa? Karena pendiamnya nggak selesai. Dia kan pendiam. Ya, kalau pendiamnya nggak selesai, cuma satu masalah yang selesai. Maka jawabannya harus yang I. Memberi semangat dan membimbingannya juga ada. Jadi masalahnya semua selesai. Oke, paham ya? Jadi soal SJT jawabannya, masalah di soal SJT itu harus selesai di jawabannya. Itulah caranya. Caranya seperti itu, Pak. Ya iya, santai saja. Bukan yang dimakan soal kita. Ah, Pak, ini panjang kali soalnya, Pak. Pusing kepala tuh, Pak. Masih pusing nggak punya kepala kan gitu. Ini kalau punya kepala ya pasti pusing kan gitu. Nggak punya kepala ya nggak pusing Iya, kan. Pak. Ya. Santai aja. Santai gitu. Jadi masih Santai. santai aja, bener Pak, santai aja. Saya jawab. Pak Putra sedang membuat rancangan pembelajaran untuk esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca dena. Oh, dia membuat ini RPP lah, ya. Kontennya disesuaikan dengan materi membaca dena. Di tengah proses pembuatan bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah. Oh, siap, Pak. Siap, siap. Oke, ya. Jadi gitu, kalau udah diminta kepala sekolah siap, asal masih di dalam jalur pendidikan. Ya. Untuk membantu menyelesaikan nilai raport yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan siapa? Harus siap begitu.
Memutuskan mengganti nilai rapor sebagai prioritas karena merupakan tugas langsung dari kepala sekolah, sedangkan membuat perangkat pembelajaran bisa memanfaatkan buku pegangan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya ini bagus. Memutuskan menyusun konten pelajaran sebagai prioritas, salahkan yang B. Kan disuruh kepala sekolah, artinya tugas itu jelas masih ada sangkut pautnya dengan kita. Memutuskan untuk menyusun konten pelajaran, lah kacau lah ini. Memutuskan untuk merespon tugas mengganti nilai rapor karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten bisa dibatalkan supaya bisa fokus dengan salah satu tugas saja. Bagus. Memutuskan minta bantuan orang lain. Masa menyerahkan bantuan orang lain nggak boleh. Kan gitu. Jawaban di antara A sama D. Tolong Bapak Ibu berpikir dulu antara A sama D ini jawaban yang baik ya. Jawaban yang baik. Dan jawaban ini harus bisa menyelesaikan masalah di atas. Nah, tinggal pilih. A apa D? Apa? Nah, di sini ya, di apa namanya? Di kolom komentar tinggal pilih A apa D ya. Tinggal pilih A. Di kolom komentar aja A apa D. Jangan pusing-pusing menjawab soal itu. Santai. Yang harus menyelesaikan masalah di atas keduanya. Oke, sudah baik semua jawabannya. Jawabannya adalah yang ayam ya, ayam. Atau jawabannya adalah yang A. Saya mute dulu ya Pak Ibu ya, mohon maaf. Jadi jawabannya adalah yang A. 5 poin di A, 4 poinnya di D. Bisa dipahami Pak Ibu ya, aman lah. Udah, nggak usah pusing lah ya. Oke, lanjut kita ya. Lanjut kita ke soal berikutnya nomor 11. Oke, jawaban A semua sudah bagus. Pak, panjang kali soalnya Pak, santai saya bilang. Anda adalah ketua panitia wisuda yang akan diadakan akhir bulan ini. Hari ini adalah rapat laporan kemajuan yang akan dihadiri langsung oleh kepala sekolah mengingat waktu acara semakin dekat. Setelah tim Anda menyampaikan persentase di depan seluruh anggota rapat, ternyata ada keliruan komunikasi antara Anda selaku ketua dengan anggota tim. Berarti ada miskomunikasi di situ. Kita persentase ada miskomunikasi, berarti ada kesalahan. Padahal sudah beberapa kali Anda menekankan pada anggota Anda bahwa konsep yang digagas itu harus sesuai dengan ada yang direncanakan kerja. Tetapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Anda kebingungan, udah jelas kebingungan, merasa malu gitu. Anda ketuanya, berarti Anda merasa malu kan gitu. Jadi kalau merasa malu ya santai aja. Kalau masih ada sesuai jalur, kita jawab sesuai jalur. Tetapi Anda merasa bahwa Anda sudah menyampaikan dengan baik kepada tim Anda. Alhasil tim Anda dikritik secara tajam oleh kepala sekolah. Maka sikap Anda ya terima kritikan itu. Ya. Kalau ada kesalahan seperti ini, ini masalah-masalah kesalahan, udah pastilah jawabannya kita terima kritik, sarannya perbaiki. Kan gitu aja. Jangan melawan. Udah tahu salah, berdebat lagi ya. Kacau nih. Ya. Jadi jawabannya dengarkan kritik kepala sekolah. Kita dengar, kita ambil kritiknya. Mendengar kritik tersebut lalu minta pendapat pimpinan apa yang harusnya tim Anda lakukan. Bagus. Mendengarkan dan menerima kritik tersebut dan merasa berkecil hati. Salah. Bahasanya kurang enak. Mendengarkan apa yang kepala sekolah sampaikan tetapi kemudian menganggap kritik sebagai hal biasa. Menghiraukannya salah. Nggak boleh. Mendengarkan dan menerima kritik dari kepala sekolah dengan seksama dan mencatat poin-poin penting bagi Anda untuk melakukan perbaikan. Bagus. Mendengarkan dan menerima kritik merasa berbesar hati karena kerja tim Anda. Bagus juga sih, tapi kurang enak jawabannya. Jadi pilihlah Pak Ibu jawabannya di pesan ya, kolom pesan aja, jangan kolom audio, nanti pusing saya. Di kolom komentar pilihlah jawaban terbaik antara A, D atau E. Jadi Pak Ibu tinggal pilih aja antara A, D atau E. Ya udah dapat lah pasti. Saya bilang tadi apa? Kalau kita salah perbaikin. Nah, itu aja jawabannya. Nggak usah pusing-pusing antara A atau D. Iya, D jawabannya bagus. Jangan nanti jawab A. Kalau jawab A nggak menyelesaikan masalah kan gitu. Karena ini kesalahan. Kalau kesalahan itu kita harus perbaikin dengan pendapat atau kritikan dari kepala sekolah itu. Jadi jawabannya yang D. Perbaikilah. Selesai masalah. Kita salah, perbaikin. Sudah. Jawabannya D. Masalahnya selesai. Ya. Aman Bapak Ibu ya? Bisa dipahamin ya? Cara menjawab soal SJT ya bisa dipahamin ya. Jadi soalnya panjang-panjang pun ya tadi saya bilang waktunya panjang juga. 50 soal waktunya panjang ya. Kecil lah kalau udah pandai latihan gini ya. Ada latihan Pak? Ada, tenang deh. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Aduh, haus Bapak Ibu. Minum dulu lah. Terdapat rekan guru di sekolah Anda yang telah apa namanya? Ada lain-lain bahasa nih. Terdapat rekan guru di sekolah Anda yang telah berulang kali membocorkan soal ujian kepada peserta didik dengan
tertentu. Oh, kacau kok guru gue nih. Ada imbalan-imbalan ini nggak boleh nih. Nih ya, telah berulang kali. Berulang kali kau lakukan kesalahan ini. Jangan lagi-lagi lah kan gitu. Tindakan untuk mengatasi masalah ini adalah ini berulang kali. Kalau berulang kali gini kita nggak negurnya udah payah. Berulang kali kawan kok membocorkan hasilnya. Kalau kita negur lah payah, lah berat kita negurnya. Itulah bahasanya tuh. Lah payah kita negurnya ini. Kalau udah berulang kali ini, berarti guru-guru lain nggak sanggup negurnya. Yang sanggup ngancamnya siapa? Itulah jawabannya. Coba Pak Ibu berpikir dulu. Yang sanggup melawan guru ini siapa? Coba. Coba jawabannya kolom komentar ya. Nggak usah saya baca lagi jawaban ini. Ya. Tinggal Pak Ibu aja. Ini Kalau berulang. jawabannya Pak melaporkan kepada kepala sekolah. Ya, betul sekali Pak. Bapak bikin aja Pak di kolom komentar Pak, biar supaya nanti enak Pak. Betul Pak, Bapak jawaban Pak pas itu. Saya pun jawabannya C, nggak mungkin yang lain ya. Yang bisa melawan guru ini di kolom komentar adalah siapa? Silakan dijawab Bapak Ibu di kolom komentar. Ada yang masih ada yang di penundaan kenaikan pangkat. Janganlah dulu ya. Ini harus organisasi ya. Di atas ini bukan tugas ibu ya. Kalau yang ini bukan tugas ibu. Di atas guru adalah kepala sekolah. Di atas kepala sekolah adalah pengawas. Kalau yang ibu bukan kepala sekolah, jadi jangan yang oke? Jangan yang jangan ngambil yang salah ngambil yang oke? Ngambillah yang enak. Mengingatkan, kalau mengingatkan, sekali lagi, semut ya. Betul juga jawaban yang I, ya. Tapi ini udah berulang kali, Bapak Ibu. Lah kalau udah berulang kali artinya lah susah dibilangi, lah bebal, kupingnya lah bebal. Jadi jawabannya terbaik apa? Ya di atas guru siapa? Itu aja jawabannya. Ya. Bisa dipahami Pak Ibu cara menjawab soalnya? Yang jawab E berpikirlah elok-elok dulu. Yang jawab A berpikirlah dulu ya. Selalu menjaga. Ini berulang kali. Kalau berulang kali, cobalah rekan-rekan kita berulang kali terlambat. Kita ingatkan. Apa jawabannya? Lah santai aja lah katanya. Sibuk kali kau. Kalau udah berulang kali itu payah. Kita nggak bisa negur lagi. Lapor aja. Ya betul Pak, betul. Itu kan berulang kali. Susah kalau berulang kali. Kan namanya berulang kali. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham, Bisa, Pak. Pak. Jawabannya bagus semua. Bener nggak? Jawaban bagus semua. Menjaga kerahasiaan bagus, membuat aturan bagus, melaporkan bagus, mengusulkan. Ini jawaban yang D, bukan tugas kita. Yang paling tepat. Oke, karena di atas guru itu kepala sekolah. Berulang kali, siapa yang bisa lawannya? Ya, kepala sekolah lah. Yang bisa aturnya itu kita melaporkan aja. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Jawabannya adalah yang C. Hati-hati cara menjawab soalnya. Kalau jawabannya sama semua. Lanjut kita ya. Santai aja, biar supaya ngerti dulu ya. Saya terangkan ini tegas. Kenapa? Biar supaya konsepnya benar-benar paham. Jadi nggak mencele-mencele jawabannya berbalik-balik. Yang inilah jawabannya ini. Enggak, saya nggak mau gitu ya. Kalau mau gitu malah saya. Saya jawabnya harus tegas. Kenapa tegas? Biar enak, biar paham. Oh kayak gini jawabnya, oh kayak gini. Di sekolah biasanya seluruh keputusan didasarkan pada kepentingan mayoritas. Anda menyadari bahwa proses pengambilan keputusan tidak bisa hanya dengan memperhatikan kepentingan mayoritas saja. Ingat, ini berarti tidak bisa mengambil kepentingan mayoritas saja. Ya. Minggu depan merupakan rapat rutin sekolah membahas mengenai waktu kunjungan studi guna mendukung proses pembelajaran. Agar keputusan dapat diterima oleh seluruh guru, maka yang Anda lakukan adalah bijak. Ya, berarti bijak ini. Harus bijak jawabannya. Harus bijak ya. Bukan mengikuti semua mayoritas, bukan. Ya, tapi harus bijak jawabannya. Harus bijak. Berarti kalau ada mayoritas salahkan. Bertanya sewajarnya mengenai dasar dari penentuan pengambilan keputusan dalam rapat. Ini kurang tepat. Menanyakan satu persatu guru mengenai agenda penting masing-masing sehingga waktu kunjungan studi bisa disesuaikan dengan agenda mereka. Ini kurang tepat juga. Menyampaikan waktu pelaksanaan kegiatan sekolah yang telah direncanakan sebagai pertimbangan dalam menentukan waktu kunjungan studi saat rapat sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan kepentingan seluruh warga sekolah. Bagus. Menyampaikan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama karena semua orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya serta meminta seluruh guru yang mau menyampaikan pendapat walaupun pendapatnya tidak banyak didukung oleh guru lain. Perhatikan jawaban ini C sama D. Yang E saya malas buatnya, udahlah yang D sama D. Nah,
lihatlah pola jawaban. Ini kan diminta tidak memperhatikan kepentingan mayoritas saja. Ya, dia sebagai kepala sekolah harus bijak. Kalau bijak, yang mana yang bijak di situ sebagai pimpinan? Tinggal Ibu jawab C atau D di kolom komentar. Ibu sebagai pimpinan. D. Masih ada C, yang Kalau C, menurut C. saya, Pak, jawabannya adalah D. D. Itu menyampaikan pentingnya Ya, dan mengambil keputusan yang berdasarkan. Di situ tercantum di atas ini loh, Pak, di soalnya. Intinya silakan Pak, silakan jawaban Pak. itu. Hmm. Pak. Terus apa Pak? Saya santai ya. Terus Pak. Ya, benar sekali Pak ya. Tadi jawab bilang tadi bagus. Bagus sekali Bapak Ibu tadi yang dibilang Bapak tadi. Ya benar sekali. Kenapa? Jangan jawab C. Ya, jawab C itu kurang tepat. Karena kita ini pimpinan. Maka kita minta pendapat guru-guru. Kan itu. Ya. Pentingnya mengambil keputusan. Menyampaikan pendapatnya. Jadi nggak ada lagi unek-unek. Ini jawabannya adalah yang di... Yang C Pak bagus, bagus sekali yang C. Tapi yang bagus sekali yang D menyampaikan pentingnya mengambilkan keputusan berdasarkan kepentingan bersama karena semua orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya serta meminta seluruh guru mau menyampaikan pendapatnya, tidak banyak oleh guru lain. Menyampaikan pendapat ya Bapak Ibu. Ini kan tidak tengok di sini. Tidak dengan memperhatikan nih, keputusan tidak bisa Ya. hanya dengan memperhatikan kepentingan mayoritas saja. Jawaban yang C bertolak belakang dengan apa yang dibilang kepala sekolah. Paham Bapak Ibu? Karena di sini, Pak, walaupun pendapatnya tidak banyak yang didukung, itu katanya. Makanya itu di sini jawabannya adalah D. Iya. Jawabannya D yang bagus D. Maksudnya gini, kan di soalnya itu kan kepala sekolah itu mintanya pengambilan keputusan itu tidak hanya memperhatikan kepentingan Iya, mayoritas. Kalau jawaban yang C itu bertolak belakang. Jadi seakan-akan apa yang dibilang kepala sekolah pada saat rapatnya ya tetap sama aja. Harusnya yang D jawabannya. Jadi sesuai selaras iya. namanya. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Siap Pak. jawabnya. Bisa, Pak. Oke ya, kita mood lagi. Oke, terima kasih ya. Oke, kita mood lagi jawabannya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, lanjut kita. Selain guru, peserta didik pun mengikuti perubahan ketika adanya peraturan baru di sekolah yang berdampak pada proses belajar mengajar. Anda adalah guru yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi peraturan baru kepada peserta didik. Sikap Anda dalam menghadapi perubahan ini adalah sikap kita ya. Ingat, Anda guru yang bertanggung jawab menyampaikan informasi ini. Menyampaikan informasi. Jadi carilah jawaban menyampaikan informasi. Itu jawabannya dulu ya. Carilah jawaban yang menyampaikan informasi dengan baik dan bagus. Oke. A. Membantu usaha didik agar mampu menyelesaikan diri terhadap perubahan yang terjadi setelah adanya sosialisasi peraturan baru. E. Menyadari bahwa peraturan baru harus diinformasikan walaupun mungkin tidak semua usaha didik dapat menerimanya. Ini kurang baik. Menciptakan aturan baru di kelas yang dibuat bersama-sama dengan peserta didik terkait dengan adanya perubahan peraturan baru. Ngapain yang ini? Menyesuaikan proses pembelajaran dengan peraturan baru sekaligus menginformasikannya kepada peserta didik. Bagus, menginformasikan ada. Memastikan keselarasan antara proses pembelajaran dengan penerapan peraturan baru yang baru disosialisasikan agar prosesnya menjadi lebih efektif. Baik. Ada 3 jawaban yang baik ya. Ini kurang baik lah, setengah lah. Ya. Perhatikan di sini ya. Bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi sikap Anda adalah yang berdampak pada proses pembelajaran mengajar. Ya. Artinya gini, ini penerapan kurikulum merdeka. Kan gitu. Perubahan peraturan baru. Berarti perubahan tentang yang namanya kurikulum merdeka. Oke. Jawaban ini antara D dan E. Ya, di antara D dan E. Ada 5 poinnya di D, bisa 5 poinnya di E. Tinggal Bapak Ibu berpikirlah lebih bijak di sini. Apakah jawabannya D atau E? Silahkan di kolom komentar nanti biar saya jelaskan. Silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Jawabannya D atau E. Nah, D atau E. Oke, D atau E kita jawab ya Bapak Ibu ya. Tinggal jawab D atau E. Iya, oke. Ini jawabannya emang apa namanya? Ribet ini.
Yang satu menyesuaikan proses pembelajaran, yang satu memastikan keselarasan antara proses pembelajaran dengan penerapan peraturan baru yang baru disesuaikan agar prosesnya Saya satu yang di sini ya. Pak. Ya, itu betul-betul. Itu bisa jadi Jawabannya emang ini Bu, jawaban berpoin Bu semuanya. Semuanya jawaban bisa benar ya. Tapi kita lihat dulu, berpikir gini dulu. Misalnya, Ibu ada kurikulum merdeka, ya kan? Apakah menyesuaikan proses pembelajaran dengan peraturan baru atau memastikan keselarasan antara proses pembelajaran dengan penerapan peraturan baru yang baru disesuaikan agar prosesnya menjadi lebih efektif? Yang baik yang mana kan gitu. Kalau saya yang bagusnya yang sih. Memastikan keselarasan antara proses. Ini kan jadinya tugas wakakur, bener nggak Bu? Bener nggak? Saya ulangi sekali lagi ya. Jawaban yang itu kan sebagai tugas wakakur, bener nggak Bu? Anda adalah guru menyampaikan informasi. Anda adalah guru. Guru. Karena disosialisasikan agar prosesnya menjadi lebih efektif. Oke. Anda adalah guru di sini. Oke, sekali lagi ya. Bentar. Ini jawabannya. Ini rumit ya yang ini. Jawaban rumit. Ya. Saya mute dulu. Matikan audio dulu Pak Ibu. Matikan dulu. Audio matikan dulu. Oke. Jawaban di sini rumit Pak Ibu. Karena ini kita adalah guru ya. Guru memastikan secara antar proses dengan penerapan peraturan baru yang baru disesuaikan agar prosesnya menjadi lebih efektif. Antara proses pembelajaran dengan penerapan peraturan baru. Memastikan kesalahan antara kurang enak kayaknya. Ini guru soalnya menyesuaikan proses pembelajaran dengan Menyesuaikan proses pembelajaran, Pak. Yang Pak. Ya betul. Jawabannya keduanya benar ya. Karena kalau gini coba Bu, berpikir gini ya, simpel ya pikirnya. Saya nggak mau bikin simpel. Yang harus kita ikuti peraturan baru apa pembelajaran kita yang harus disesuaikan dengan peraturan baru. Kalau ada kurikulum merdeka, kita yang menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka apa kurikulum merdeka menyesuaikan diri dengan kita? Yang D. Berpikir kayak mana? Kurikulum merdeka datang. Apakah kita yang langsung menyesuaikan dengan kurikulum merdeka apa kurikulum merdeka? menyesuaikan dengan kita, Pak. Kita yang harus menyesuaikan. Iya, kita harus langsung. Benar Kita nggak? menyesuaikan proses Menyesuaikan. pembelajaran dengan peraturan baru sekaligus menginformasikan Ya, ntar ya, mute dulu ya. kepada peserta Bentar didik. ya, Kan bentar dari ya. Saya mute dulu. Saya kasih dulu analogi biar supaya menjawabnya enak ya. Ini soal payah. Kita menyesuaikan, Bentar ya, Pak. saya mute dulu ya. Ibu jawab, Bapak Ibu jawab dulu ya. Saya mute dulu. Mute dulu. Matikan dulu audio Bapak Ibu. Matikan dulu audio ya. Biar nanti. Tolong audio matikan. Oke. Ada kurikulum merdeka datang. Tok 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 untuk pintu. Dari pemerintah, kurikulum merdeka datang untuk pintu. Lah, ini orangnya. Assalamualaikum katanya. Nah, kok datang kok pemerintah datang nih dari pemerintah ya. Nah, ini guru. Langsung kita datang, ya langsung diapain? Sesuaikan dengan RPP kita semuanya harus sesuaikan dengan kurikulum merdeka kan gitu. Kita harus menyesuaikan diri karena kita guru. Ya. Kalau yang memastikan celah antara proses pembelajaran dengan penerapan peraturan baru yang baru disesuaikan agar prosesnya efektif. Tapi saya rasa jawaban terbaiknya, ya ini jawabannya berat sih ya. Jawabannya berat. Tapi kalau yang ini tugas wakakur, nggak tugas kita. Kita langsung menyesuaikan proses pembelajaran dengan peraturan baru sekaligus menginformasikannya kepada peserta didik. Karena di sini adalah tugas kita adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini nggak ada. Makanya saya yang di sini nih ini kurang enaknya apa? Kita menyesuaikan proses pembelajaran kita. Tapi menyampaikan informasinya nggak ada di sini. Makanya saya kurang tepat di E. Di E, penyelesaiannya hanya satu. Di D, ada dua. Menyampaikan peraturan baru, menyesuaikan dengan baru dan menginformasikan. Iya, ini dua. Yang selesai, ini dua selesai. Ini satu yang selesai. Itu Maka sangat saya pilih mendukung, D. Pak. Iya, ya. Saya pilih D. Kenapa? Karena masalah D menyelesaikan keduanya masalah di atas. Yang pertama, ada kurikulum baru berdampak pada proses mengajar. Yang kedua, menyampaikan. Maka harus dua masalah diselesaikan. Kalau yang E, cuma satu masalah diselesaikan. Tapi kalau yang D, kedua masalah diselesaikan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahamin ya? Saya jawabannya D. Ya, saya jawabannya.
Lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tengok lagi. Oke, matikan audio dulu, Bu. Yang saya D, Ibu, Bapak, Ibu ya. Kalau kita berpisah jalan di sini apa ya? Saya jawab D. Kenapa? Karena D menyelesaikan dua masalah di atas. Kalau yang E hanya satu masalah tentang proses belajar mengajar nih. Ini masalahnya. Berdampak sama menyampaikan informasi. Jadi yang ini dua-dua selesai, yang ini satu. Ini 4 poin, ini 5 poin. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Saya cara jawab soal seperti itu Bapak Ibu ya. Saya mengambil masalah harus diselesaikan di dalam soal itu. Oke. Dalam sebuah pembelajaran PBL, PJBL, bukan PBL, PJBL, Project Based Learning, yang harus melibatkan orang tua wali peserta didik. Namun mayoritas dari orang tua wali peserta didik tidak berkenan mengikuti pembelajaran PJBL, sehingga menghalangi proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Tindakan yang paling tepat adalah, kita harus melibatkannya, tapi tidak terlibat orang tuanya. A. Meyakinkan orang tua bahwa proyek bus ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Baik. B. Berkolaborasi dengan guru lain untuk membuat program yang akan meningkatkan minat orang tua terlibat. Bagus. C. Mengajarkan kepada rekan sama guru mengenai pendekatan ini enggak. Dan dapat meningkatkan penglibatan orang tua didik dalam proses pembelajaran. Mengajarkan kepada rekan sama guru mengenai pendekatan yang dapat meningkatkan keterlibatan orang tua peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini kurang baik ini. D. Mengidentifikasi masalah apa kendala dalam penerapan. Nah, ini kurang juga. Karena di sini orang tuanya nggak berkenan. Bagaimana biar berkenan? Ya. Tindakan yang paling tepat menyelesaikan masalah ini adalah orang tuanya nggak berminat. Berarti jawabannya harus orang tuanya berminat. Gitu ya. Berarti jawabannya itu meyakinkan orang tua atau wali peserta didik itu, Pak. Iya, kurang tepat kalau itu Pak. Saya jawabnya B. Bagaimana biar tepat, biar bagus? Ya. Kalau meyakinkan orang tua dapat mengingat, ini kan udah diyakinkan dia dalam satu pelajaran PJBL, mayoritasnya orang tuanya nggak berkenan mengikuti pembelajaran PJBL sehingga mengalami proses pembelajaran dengan baik, dan tindakan yang paling tepat adalah, udah aus pula saya nih. Yang A, kalau meyakinkan saja dapat meningkatkan peningkatan, ini bagaimana ya? Bagaimana kita nggak jelas ini apa? Ya, meyakinkannya dengan apa? Itu tadi. Benar, yang A itu meyakinkan, tapi meyakinkannya dengan apa? Tapi kalau yang B menjawab, berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk membuat program yang akan meningkatkan minat orang tua. Program yang akan meningkatkan minat orang tua terlibat. Iya, Pak. Iya. Jadi yang B lebih baik daripada yang A. Iya. Yang B itu jelas ada programnya, masalahnya selesai. Jadi orang tua terlibat, programnya terlibat tadi, Pak akan yakin dengan proses pembelajaran PJBL. Oke, jawab ya. Oke, sudah mau malam ya, kita main cepat ya karena. Oke, 16 ini kita main saya yang jawab biar enak. Lanjut kita. Peserta didik di sekolah Anda kurang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari dimensi beriman, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi acuan untuk membangun karakteristik dan kompetensi peserta didik. Upaya yang Anda lakukan untuk meningkatkan P3 di sekolah adalah A. Melakukan pemetaan analisis strategi penerapan dari profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Oke. Melaksanakan sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan. Bagus. Mempelajari profil Pancasila diterapkan pada peserta didik. Baik. Menjadi ketua tim program implementasi. Bagus. Bersama dengan guru lain menyusun dan mengusulkan langkah-langkah konkret dalam menerapkan Pancasila. Oke. Jawabannya semua baik. Oke. Ya. Membangun karakteristik dan kompetensi peserta didik. Upaya kurang mencerminkan ya. Kurang mencerminkan. Kalau kurang mencerminkan, kita harus cerminkan. Cara mencerminkannya adalah, Ibu jawab. Jawabannya apa? Berarti kita mengambil apa ini enaknya? Ya. Kita harus melaksanakan apa, Bu? Yang apa namanya itu? P4 ya? Iya, kalau di sekolah apa P4 ya? Oke, makanya jawabannya mana Bapak Ibu? Tinggal pilih ya. Saya rasa jawabannya adalah kita harus
karena ini kurang mencerminkan profil pelajar Pancasila, oke. Maka jawabannya adalah ini, kolaborasi dengan guru lain, menyusun dan mengusulkan langkah-langkah konkret dalam menerapkan ini, profil Yang pelajar. E, Kenapa lebih yang E? Karena ini langkahnya konkret, langkahnya ya nyata. langkah-langkah konkret. Jadi kita bisa mencerminkan, misalnya langkah konkretnya ya buat program yang bagus kan gitu tentang pembelajaran profil pelajar Pancasila. Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jawabannya E ya. Lanjut ke soal berikutnya. Udah mulai habis tenaga ini. Kenapa? Belum minum. Oke, lanjut kita nomor 17 ya. Bagaimana mengatasi peserta didik yang terlambat? Oke. A. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang sering datang terlambat ke sekolah agar peserta didik sadar akan kesalahannya. B. Mengevaluasi program yang telah diusulkan mengenai cara mengatasi yang sering terlambat. Ini kurang. Apa yang evaluasi? Kan peserta didik yang terlambat. C. Mencari cara efektif penyebab peserta didik tersebut sering terlambat ke sekolah. Enggak ada D, sih. Pak. Ini enggak ada. Ini. D. Merealisasikan program baru yang tidak Realisasikan tidak program ada baru tidak yang didik terlambat. terlambat. Oke, ini salah. Oke. Bentar ya. Saya mau lagi. Mengusulkan program kepada kepala sekolah untuk mengatasi peserta didik yang sering datang terlambat ke sekolah. Oke, ini nggak ada. Ini cuma ada bagaimana mengatasi peserta didik yang terlambat, bukan sering terlambat, tapi yang terlambat, ya kan? Ya cuman, saya rasa belum mengusulkan dulu lah. Ngapain ini? Ini kalau dia sering terlambat atau kebanyakan siswa terlambat, baru yang E, ini salahkan. Ini kalau yang ini saya rasa yang A lah. Memberikan motivasi peserta didik yang datang sering terlambat ke sekolah agar peserta didik sadar akan kesalahannya. Jadi saya rasa yang A, karena bagaimana mengatasinya ya ini cuma ditanya peserta didik yang terlambat ya. Tidak menanya kemana-mana, ini jawabannya yang A. Tapi kalau soalnya panjang, di situ ada peserta didik yang banyak terlambat, mungkin kita program. Ini cuman bagaimana caranya, ya kita sebagai guru piket ya hanya motivasi aja. Ya motivasi biar, Pertanyaannya ikut yang terlambat kan, Pak? iya, mengatasi Bukan yang sering terlambat. Kalau ya A kan sering terlambat gitu. Gimana, Pak? ini sering datang terlambat juga kan. Kalau yang mana jawabannya? Ya, pertanyaannya kan yang terlambat. Heeh. Kalau yang A kan yang sering terlambat. Gimana itu, Pak? Coba ibu jawabannya apa? Kalau ibu coba. Kalau saya cuma A lah jawabannya, nggak lagi yang lain. Antara A sama C sih. Antara A sama C. Mencari pemacaran aktif. Jadi yang Ya terlambat itu, juga. yang C juga ada sering saya kata-kata C. sering itu, Pak. Kalau saya C. Ini semuanya sering terlambat kan gitu. Ya. Iya. Yang Jadi C ya juga ada sering kata-kata sering. ada yang C, Bu. C juga ada yang sering gitu. Iya, Sering. jadi ya kalau mengevaluasi program tradisional Mencari informasi karena Mungkin yang C, Pak. Mencari informasi kenapa anak itu sering terlambat. Mungkin seperti itu. di antara C sama A. Mengevaluasi Kalau program tradisional. Pak. kan semua Karena itu itu- ada Apa? terlambatnya. Segitiga institusi, Pak. Bentar ya dulu ya. Betul juga jawabannya C ini soalnya berpoin semua, makanya jawabannya semua benar gitu, semua berpoin. Kalau yang E saya nggak kurang tepat, ini kurang lah ya kan. Mengatasi Jadi tidak hanya murid Kan saja yang pertanyaannya itu terlambat, termasuk peserta gurunya didik pun yang sering terlambat. terlambat, bukan sering terlambat, Pak. iya benar ya. Benar. Ya, jawaban ini ya gimana jawabannya? Kalau yang ini Itu Pak Amir, ya karena bentar, memberikan motivasi kepada peserta didik yang sering datang terlambat. Kalau cuma mencari informasi, itu cuma mencari saja, tanpa ada motivasi. Kalau saya yang A. iya benar saya bilang tadi. Saya bilang tadi itu. Makanya saya jawab dulu, sabar dulu ya. Nggak apa-apa, itu pendapat. Saya santai saja, sabar dulu aja. Ya, makanya saya nanya saran-saran seperti itu biar paham. Ya jawabannya antara A sama C sih, saya bilang. Tapi kalau saya bilang, kan ini misalnya tugas guru piket, ini kan semua jawabannya sering terlambat. Jadi cara menjawab seperti ini adalah tugas kita adalah sebagai guru piket sini. Udah, A. Cara yang A, pertama, Pak. jawabannya Segitiga gini ya. institusi, Pak. Ya, jawabannya A. ya apa? Jawabannya cuma benar, jawabannya semua benar. Kenapa? Karena semua ini jawabannya benar, berpoin kan gitu. Tapi kita cari jawaban yang paling benar. Kalau saya jawabannya A. Kenapa A? Karena memotivasi itu bisa dengan cara-cara misal ya kata-kata nasihat atau dengan cara-cara tindakan misalnya suruh baca buku, suruh baca Al-Qur'an, nah seperti itu ya. Jadi A ini lebih masuk ketimbang yang lain. A 5 poin di sini. Nggak apa. Kalau kita berpisah jalan di sini nggak apa karena soalnya juga ini kurang apa namanya? Saya bikinnya kurang baik. Lanjut ya, kita lanjut ke nomor 18. Jadi saya bikin yang baik. Guru-guru di sekolah Anda sangat ahli secara konsep dan teoritis dalam bidang keilmuannya.
Namun saat konsep dan teori yang dipelajari kemudian diterapkan dalam project based learning, mereka mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal yang Anda lakukan untuk mengatasi adalah oke. Dia guru-guru ini bingung ya kalau menerapkan proses project based learning. Anda bisa di sini. Berarti kalau Anda bisa, yang Anda lakukan adalah guru-guru yang nggak bisa, berarti Anda beri apa? Bantuan. Itu namanya kolaborasi ya. Oke, itu namanya kolaborasi. Bersedia melakukan pembimbingan dan mengusulkan alur penerapan konsep dan teori secara tepat. Bagus. Membantu guru tersebut untuk menyusun pembelajaran project based learning yang sesuai dengan bidang kaliannya. Baik. Memberikan sumber atau acuan informasi yang menjelaskan mengenai langkah-langkah. Bagus juga. Menyadari bahwa guru tersebut harus memperbaiki kembali penerapan konsep dan teoritis kalian bidang ini nggak usah. Mengusulkan strategi bersama guru lain untuk membantu guru tersebut dalam menyusunan pembelajaran project based learning. Oke. Ada 4 jawaban yang baik di sini. Ya. Ada 4 jawaban yang baik di sini. Ya. Tidak bantu, pasti bantulah. Pasti bantu ya. Tapi bantunya harus apa? Ya tadi tuh kan ini banyak nih. Guru-guru sekolah Kalau- Anda sangat ahli. Ya. Namun saat konsepnya mereka mengalami kesulitan. Kalau kita satu orang bantunya, kita pun pusing kepala kan gitu kan. Banyak yang nggak bisa kita bantunya si satu kan gitu. Mereka kan banyak. Jadi bagaimana cara bantunya? Ya saya rasa yang E. Ya. Mengusulkan strategi bersama guru lain untuk membantu guru tersebut dalam penyusunan project based learning. Jadi jawaban terbaik adalah kita pakai tim lah bantunya biar enak. Kalau sendiri nggak cocok. Ya, jawabannya E. Ya. Kolaborasi dengan guru yang bisa kita bantu. Itu jawabannya E. Namanya bergerak ya. Bergerak. Itulah guna guru penggerak ya. Guru penggerak adalah berkolaborasi dengan timnya atau dengan rombelnya untuk itu tadi untuk membantu guru yang nggak bisa. Itulah gunanya rombel di dalam kurikulum Merdeka. Ada kan Bu rombelnya Bu? Kelompok belajar. Kompel. Ada kan Bu? Ada kan? Nah, kompel pula ada pening Pak, saya udah malam. Kompel. Ah, kompel pula. Bu, udah ini Bu, udah kehabisan apa namanya haus, jadi belum minum, agak-agak kurang konsentrasi nih. Ada kuah Bu. Nah, lanjut ya, kompelnya semua ada kan? Ada ya. Jadi jawabannya E ya. Kita sebagai guru penggerak ya harus menggerakkan tim untuk bisa membantu. Lanjut kita yang nomor 19. Minggu lalu telah disosialisasikan mengenai format penyusunan RPP yang baru. Berarti tentang tentang kurikulum Merdeka. Anda ditunjuk sebagai koordinator penyusunan RP baru. Sebagai koordinator yang Anda lakukan adalah Anda koordinator ya, koordinator. Segera menyusun strategi untuk proses penyusunan hingga evaluasi RPP baru berdasarkan peraturan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Bagus. Mengadakan pelatihan penyusunan RPP baru, guru-guru memiliki gambaran lebih konkret. Baik. Selalu siap sedia membantu ketika para guru. Nah, ini koordinator nih, kurang nih. Menyusun sesuai dengan petunjuk dan ketentuan nih, salah juga. Kurang baik, karena dia koordinator ya. Memberikan materi mengenai macam-macam materi pengajaran atau hal lain menjadi materi untuk guna membantu para guru mendapatkan inspirasi yang menarik. Ini bukan tugas koordinator ya. Beda kan ya, tugas koordinator sama tugas apa pemateri kan. Kalau pemateri ya jawabannya ini. Jawabannya yang E kalau pemateri. Ini koordinator. Koordinator mengorganisasikan. Berarti jawabannya apa? Organisasi berarti jawabannya yang mana? Saya jawabnya A lah. Menyusun strateginya lah. Karena dia koordinatornya. Berarti tugasnya apa? Koordinasi. Koordinasi apa? Strategi yang main. Dia ketuanya strategi. Bagaimana untuk menyusun ini hingga sampai peraturannya bisa gitu. Jadi jawabannya yang A. 5 poinnya di A. 5 poinnya di A. Baru bagaimana caranya ya pelatihan kan gitu. Jawab B-nya 4 poin. Jadi jawaban paling tepat adalah yang A. Apa Ibu ya? Yang A 5 poin. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Jawabannya di A ya, 5 poin. Anda baru saja mengikuti diklat yang menunjang keterampilan sebagai guru. Anda menyadari bahwa belum banyak rekan Anda yang memiliki keterampilan yang Anda dapatkan dalam diklat. Ini kan Anda adalah ada habis suara. Oke, Anda bisa diklat, bisa diklat pula. Anda ikut diklat, Anda bisa, gitu. Anda menyadari rekan Anda belum bisa. Keterampilan ini belum dapat di diklat. Bagaimana sikap Anda? Ya, sikap kita ya tadi itu. Kalau udah diklat ya terapkan kan gitu. Kalau diklat ya sampaikan. Itu kan tugas kita. Menyesuaikan cara kerja lama dengan keterampilan yang diperoleh agar lebih efektif dalam bekerja. Oke. Mengarahkan guru-guru lain untuk mengikuti diklat serupa untuk menguasai. Ini payah lah kok ini.
Bersedia membantu guru-guru lain untuk memahami keterampilan yang didapatkan saat diklat agar seluruh pekerjaan dikerjakan lebih efektif lagi. Bagus. Mengajukan permohonan disertai dengan rencana, ini ngapain? Menerapkan keterampilan yang didapatkan sesuai dengan berlaku dengan ulangan. Oke. Jawabannya antara A, C, dan E. Ibu, perhatikan Bapak Ibu. Soal minta kita bisa, tapi Anda menyadari belum banyak yang bisa. Maka kita bijak, yang mana jawabannya? A, C, atau E? Tinggal jawab Bapak Ibu. Coba terakhir nih, soal terakhir. Bapak Ibu jawab di kolom komentar ya, biar saya, aduh, mau haus meminum, udah gak tahan lagi. Iya, C, bagus. Alhamdulillah, udah bagus, udah bisa berarti. Cuma 2 soal dan kita berpisah jalan, oke? Agak-agak berpisah jalan. Ya, C jawabannya ya. Kenapa yang C? Karena yang C lah yang baik. Kalau yang A sama yang E untuk diri sendiri. Sedang yang C untuk kawan-kawan. Paham Bapak Ibu? Ya. Bersedia membantu guru-guru. Iya. Paham Bapak Ibu? Bisa dipahamin? Bisa dipahami Bisa, Bapak Ibu? Pak, bisa. Alhamdulillah. Bisa, Aduh, Pak. Pak, udah paham, habis suaraku. Pak, Aduh. paham. Aduh. Habis suaraku. Belum minum aku. Ya. Aman ya? Ya, nanti modul 2 besok. Aman. 3 besok. Ya lagi ya. Aman. Yang payah nanti soal PCK kita jelaskan ya. Kalau soal masih enak saya jelaskan ya. Soal PCK itu agak-agak gimana. Oke Bapak Ibu, kita akhiri ya. Udah saya haus juga mau minum. Ya. Minum, Pak. Ya. Saya lupa bawa minum ini, lupa bawa minum. Kalau enggak saya pakai beras. Ya. Oke, 13 18 Pak, jawabannya apa, Pak? 13 18. Jawab 18 jawabannya adalah tadi apa jawabannya? E. 18 tadi jawabannya adalah E, Pak. E. Karena koordinasi. 13 tadi. Hausnya dari. 13 adalah jawabannya D. Yang 18 E. D13. D, Pak. 13 D. Ya, saya Bapak Ibu ya. 13 D. Nanti saya kirim jawabannya. Nanti saya kirim jawabannya. Nanti saya kirim jawab. Ini saya kirim modulnya lagi beserta jawabannya ya. Sabar ya. Oke ya, saya kirim dulu ya. Saya kirim Bapak Ibu. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya kirim jawabannya. Saya kirim jawaban. Ya, jawaban. Pak. Ya, terima kasih banyak ya, Assalamualaikum. Pak. Oke, Terima saya- kasih. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Pak. Modulnya.